musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Engkau memberkati kami ya Yesus. ku yakin Tuhan memberkati, Ku yakin Tuhan Engkau ku melindungi kami. yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh Tanpa seizin-Mu ya tanpa Tuhan. seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Engkau menjaga kami. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, Jaga kami. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku
Suci Cahyono, STH MAC, waktu dan serat sempat kami persilahkan. Salam Bapak Ibu lan para sedherek. Sekitar 18 tahun kepungkur kula ngladosi Natalan teng Damarwulan. Ternyata sakmangke kula disuwun ngladosi ugi. Bareng-bareng pasamuan Damarwulan dan sekitarnya bersukacita, bergembira ria. Matur nuwun Pak Michael Sagimen. Mikael niku nggih Michael Pak Bu. Matur nuwun panitia lan ugi majelis gereja. Kesempatan menika saderengipun monggo kita ndedonga. Gusti Rama ing swarga kawula sampun sumadya. Mbikak manah kawula piyambak-piyambak. Ing riyadi Natal taun 2023 badhe nampeni sabda suci pangandikanipun Gusti ingkang badhe kababar. Kala nyuwun pambiyantu saking Sang Roh Suci makarya kagem kawula sami. Ing asma Gusti Yesus Sang Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin. Kula badhe maosaken ayat tema saking Efesus 6 ayat 10. Makaten ing terjemahan bahasa Indonesia. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Kula pikir jemaat Damarwulan dan sekitarnya niki semangat. Nggih Pak Michael. Semangat-semangat, tur seneng joget. Kuat-kuat, tur mboten wedi tantangan. Mula kula pikir jemaat Damarwulan mboten perlu dikhotbahi malih. Ngoten nggih Bapak Ibu? Mpun semangat, nggih mpun rukun, nggih mpun do sukacita, mpun kuat, mpun boten rewel. Ngira nalika kula khotbah 8 tahun kepungkur niku jemaat Damarwulan sih do rewel. Begini salah, begitu salah. Rewel. Begini salah, begitu salah. Rewel. Saiki nyanyine aku wis ra rewel, Gusti. Wah, berarti ya ora perlu dikhotbahi to Bapak Ibu. Nggih, Pak. Mboten usah to? Nek mboten usah monggo kita ndedonga ngucap syukur. Bapak Ibu para sedherek, kula gadah rencang naminipun Pak Kuat. Sing wedok Bu Kuwati. Niku leres rencang kula nalika sekolah teng Jogja. Namine Pak Kuat, ugi wonten sing jenenge Pawestri niku Kuwati. Pertanyaan kita, apakah Pak Kuat ini memang orangnya kuat? Apakah Bu Kuwati juga wonge kuat? Teng terjemahan bahasa Jawa padha dadiya santoso. Jadi kancane tambah siji, wau kuat, Kuwati terus santoso. Pertanyaan kula, napa jemaat Damarwulan iki anjen jemaat sing wis kuat Bapak Ibu? Mun santoso, mun kuat, mun nggih?
Nek mpun kuat, mpun santosa, mpun teguh, nyuwun sewu Pak Teguh. Asmane jenengan nggih kula singgung. Temane pundi? Temane niku tekad tenan. Kepanjangane tetap kuat teguh mengandalkan Tuhan. Nika, lho kok ilang? Temane tekad tenan, tetap kuat teguh dan loh. Nah, mumpun monggo pokoknya sak ngertos kula niku wong Damar Wulan dikon Pak Michael Sagimin tetap kuat teguh mengandalkan Tuhan. Panjenengan sedaya niku pun kuat, pun santosa, pun mengandalkan Tuhan, pun boten rewel, sak mangke dikon tetep kuat, tetep santosa, tetep ora rewel. Amin. Pun kula ngangge tembung amin niki mawon nggih. Soale engko darani kampanye, Pak. Amine mangke terakhir mawon. Bapak Ibu para sederek, orang kuat itu orang yang seperti apa? Apakah karena badannya keker? Ya boleh dikatakan orang kuat itu badannya keker. Nek kayak Pak tentara ini ya kuat nih Pak, keker badannya. Olahragawan juga keker gitu ya, apalagi binaragawan itu badannya sangat kekar. Apakah itu yang disebut orang kuat? Orang kuat ada dua jenis Bapak Ibu. Kuat fisik, jasmani, atau kuat batin, spiritual, rohani, atau kuat mental. Ayat yang sudah saya baca untuk Bapak Ibu saudara sekalian ini setelah saya pelajari tidak berbicara mengenai kekuatan fisik badan, tidak berkaitan dengan kekuatan otot, tidak berhubungan dengan kekuatan tenaga, tetapi berhubungan dengan manusia batiniah, berhubungan dengan spiritualitas, berhubungan dengan manusia rohani, berhubungan dengan manusia dalam, yaitu pikiran dan hati. Dan di dalam pikiran dan hati ada mental. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan supaya gereja Efesus yang sudah kuat. Kuat apa? Saya pelajari di pasal sebelumnya. Gereja di Efesus itu kuat dalam iman percayanya, kuat dalam kasih satu dengan yang lain. Dan dalam pasal terakhir ini disebutkan, hai jemaat Efesus, kuwe wis do kuat ing iman lan katresnan. Kuwe wis mampu pracaya Gusti, ngukui iman pracayamu lan tresna tintresnan siji lan sijine. Mula kuwe kudu tetep kuat. Aja nganti kendhuh, aja nganti lesu, aja nganti lemah. Mula kula panjenengan ugi minangka jemaatnya Tuhan yang mungkin kita semua memang sudah punya iman, percaya, kita juga mengasihi satu dengan yang lain, kita sudah punya kehidupan rukun dengan siapapun. Tuhan mau kita tetap berada dalam keadaan seperti itu sekalipun di dunia ini ada begitu banyak tantangan. Lalu apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Orang yang kuat mental, kuat hati. Ada beberapa ciri kula menyebutkan kangge Bapak Ibu. Orang yang kuat secara batin, orang yang kuat mental, ditandai dengan sikap hidup yang berfokus pada hari ini. Dia tidak tenggelam di masa lalu. Dia tidak mengasihani dirinya terhadap masa yang kemarin-kemarin. Atau dia berhayal terlalu pada masa yang akan datang. Dia akan fokus dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan pada hari ini. Apa sing iso tak tindakno dina iki, terutama kanggo Gusti, untuk memuliakan Tuhan. Apa yang
harus dan bisa aku lakukan. Itu salah satu ciri orang yang bermental kuat. 2, orang yang bermental kuat dia akan tahan dalam tekanan hidup. Orang yang ototnya kuat belum tentu tahan terhadap tekanan hidup. Orang yang fisiknya gagah belum tentu dia bertahan terhadap persoalan hidup. Tetapi mungkin orang itu nampaknya biasa saja secara fisik, tetapi imannya teguh kuat, hatinya teguh kuat. Dia mampu hidup berada di bawah tekanan. Yang bekerja di kantor, ada banyak tekanan di sana. Yang hidup di masyarakat sosial, ada tekanan di sana. Dan orang yang kuat mental akan mampu bertahan. Ciri yang ketiga, dia bisa menghargai sebuah hubungan, relasi. Pertama-tama relasi dengan Tuhan, dia hargai. Kedua, relasi dengan istri dan suaminya. Ketiga, relasi dengan anak orang tuanya. Keempat, relasi dengan sanak saudaranya. Kelima, relasi dengan sesama umat manusia. Dia menghargai. Jadi manusia itu makhluk sosial yang perlu bersosial. Maka orang yang bermental kuat, dia akan menghargai setiap hubungan, setiap relasi, dia hargai. Terlebih relasi pribadi dengan Tuhan. Termasuk Bapak Ibu, relasi hidup kita dengan alam sekitar. Kalau Bapak Ibu bermental kuat, enggak sembarangan buang sampah. Kenapa? Sampah yang panjenengan buang itu merusak lingkungan hidup. Lingkungan hidup akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi nanti panitia, sampah-sampah yang ada ini, PGI sudah menyerukan, di sinode kami selalu tekankan, kalau ada acara-acara, minimalkan penggunaan sampah plastik terutama. Kalau dalam persidangan-persidangan gereja, minimalkan penggunaan kertas atau paperless. Ya. Dan itu merupakan salah satu ciri manusia yang bermental kuat. Karena apa? Dia bisa memahami relasi dirinya dengan alam semesta. Kalau alam lingkungan hidupnya ini rusak, rusak pula kehidupan manusia. Dan catatan saya yang keempat, untuk orang yang kuat itu dia bekerja keras. Bekerja keras bukan untuk menumpuk harta Bapak Ibu, bukan untuk makin tambah kaya. Lah untuk apa toh Bapak Ibu tambah kaya? Wong urip di dunia itu kan berapa? Hanya 70-80 tahun toh Bapak Ibu. Ya, jenengan numpuk harta, numpuk buat apa? Ya, pengkhotbah berkata, yang menghabiskan nanti orang yang jenengan tinggalkan di dunia. Jenengan harus menikmati hidup ini dengan bekerja, tapi bekerjanya itu sebagai pengabdian kepada Tuhan. Itu. Nah, sekarang kita kembali kepada firman yang ditulis oleh Rasul Paul dalam Efesus 6 ayat 10. Tetap kuat berarti sudah kuat. Dan kekuatan yang dimaksud di ayat ini adalah kekuatan spiritual. Itu hal yang pertama. Jadi hendaklah kamu kuat. Itu artinya kamu sudah kuat, maka kamu harus terus kuat. Jangan sampai kamu lemah. Supaya kamu terus kuat, maka jagalah dirimu. Supaya fisik olahragawan tetap kuat, dia menjaga asupannya. Makanannya apa? Ya, nggak boleh sembarangan. Supaya rohani, iman, batin, mental kita kuat, terus kuat, maka kita harus pelihara itu. Kasih asupan yang tepat untuk pikiran kita, untuk telinga kita, untuk hati kita, untuk batin kita. Jangan diberi asupan-asupan yang tidak baik untuk kesehatan kita. Isu-isu, gosip-gosip, hoak, berita bohong, fitnah, buat apa itu Bapak Ibu? Itu merusak batin kita, merusak hati pikiran kita, merusak relasi kita. Ya, jadi harus diberikan asupan firman supaya hati kita tetap kuat, tidak lemah. Yang kedua, gereja harus kuat teguh rohnya karena perang rohani masih berlangsung. Jadi kalau jemaat Damarulan mengaku sudah kuat, ya hidup tentram, damai, rukun, itu sudah enggak rewel, sudah bahagia. Ingat Bapak Ibu, ingat. Sekarang kita berada dalam situasi perang. Situasi apa Bapak Ibu? Perang. Perang apa? Perang batin? Ya itu juga termasuk. Perang apa? Perang fisik? Bukan. Rasul Paul tidak mengatakan perang fisik, angkat senjata, bedil,
tembak-tembakan, tidak. Ayat yang ke-12 saya baca. Karena perjuangan kita, jadi kita ada perjuangan sekarang, peperangan ya, bukanlah melawan darah dan daging. Jadi bukan melawan manusia secara fisik, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini maksudnya bukan pemerintah negara kita, bukan. Penguasa di udara, yaitu roh-roh jahat. Melawan penguasa-penguasa, yaitu penguasa kerajaan angkasa. Kemudian melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Ini semua menunjuk kepada kekuatan roh jahat. Melawan roh-roh jahat di udara. Ayat yang ke-12. Dan sebelum itu Rasul Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, Pasamuan Damarulan, penjenengan juga termasuk saya, sekarang masih dalam situasi perang. Perang rohani masih berlangsung Bapak Ibu. Jenengan badhe sare niku mohon perang batin. Nggih, perang batin. Perperangan. Jenengan tangi sare pun peperangan batin. Nggih. Jenengan karek milih, kalah apa menang. Apa yang pertama kali jenengan pikirkan waktu bangun tidur? Kula tanglet sing seragam biru, kelet nggih. Dasine kuning. Niki maksudnya apa? Biru karo kuning. Non? Jenengan nek tangi tilem mikir napa, Pak Bu? Mikir napa? Non? Masak. Mikir masak apa iki, beras larang ya, lombok larang apa-apa larang. Aduh, mun mengeluh. Itu sudah peperangan. Iblis engko terus menipu Pak Bu. Iblis menipu. Senjata iblis tinggal satu, yaitu tipu muslihat. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, itu sebenarnya sedang melucuti senjata iblis. Maka iblis nggak mau kalau Tuhan Yesus itu mengalami kematian di atas kayu salib, nggak mau. Maunya hidup, maka iblis menipu bahwa Tuhan Yesus itu nggak perlu mati gitu ya. Tapi fakta sejarah ialah bahwa Yesus Kristus mengalami kematian. Ya, jadi tipu muslihat adalah satu-satunya senjata iblis sekarang ini yang dipakai untuk menyerang kita, umat manusia termasuk orang percaya. Pakai tipu muslihat. Ibu-ibu jenengan mungkin ditipu, dimasuki pikiran. Kue lombok larang toh, beras larang toh, njaluk bojomu, njaluk duit. Engko kowe nek ra diweki etok-etok ngancam. Oh, ngoten niku pun tipu muslihat. Utawi ngeten. Ibu-ibu jenengan seneng emas toh? Emas. Halo Bu, jenengan seneng emas? Emas, kalung emas, gelang emas, cincin emas niku seneng mboten? Ah, seneng toh? Jenengan terus ditipu iblis ngeten. Kowe njaluk bojomu, bojomu bar gajian. Engko nek kowe ora diweki ngomongo, aku ora mbok tukokno, mendingan aku bunuh diri. Oh, engko mesti ditukokno. Lho, jenengan diapusi iblis malah gantian ngapusi bojone. Gitu? Jenengan nanti nonton TV. Ada seorang istri tangisan tengdalan ameh nabrake dirine kalih mobil lewat. Perkara napa? Niku pas kebetulan Pak Polisi lewat. Pak Polisi ngereh-ngereh, "Bu, ana apa, Bu?" "Iku bojoku nukokno aku montor tapi jenenge teng surat montore gak jeneng kowe, Pak. Jenenge ndekne, tuwangisan kepengin bunuh diri." Dia berada dalam tipu muslihat iblis. Kowe nek ditukokno montor, surat montore kudu jenengmu. Nek ora jenengmu berarti kowe dikhianati. No, iblis menipu. Padahal mungkin maksud suami enggak begitu. Gitu. Terus Bapak Ibu, kula panjenengan sak mangke sedang berperang, berjuang, yaitu melawan roh jahat di udara yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai iblis. Salah satu dan satu-satunya senjata yang masih tinggal yang dipunyai iblis adalah tipu muslihat. Tipu muslihat ini mangke bisa dijabarkan. Ana berita bohong, hoak, gitu.
Anten berita palsu, ada fitnah, ada macam-macam. Loh, dan itu bisa masuk di dalam kehidupan orang yang katanya beriman, yang tadi katanya wis gak rewel. Ya toh, iblis masih terus pagi hari, malam hari, siang hari, dia akan membujuk kita. Karena itu Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan pakailah senjata rohani untuk melawan si iblis. Apa itu senjata rohani? Biar Pak Pendeta Michael Sakimin nanti yang menjelaskan. Karena waktu saya tinggal 5 menit. 5 menit. Bapak Ibu dan Saudara, gereja harus kuat. Kuat hati, kuat iman, kuat batin, kuat mental. Bapak-bapak harus kuat, ibu-ibu harus kuat, mas-mas, mbak semua harus kuat. Ya. Supaya kuat harus diberi asupan makanan rohani. Berita-berita yang benar, berita-berita bagus, hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan, ya toh, supaya apa? Jiwa kita selalu bersukacita, selalu bergembira dan enggak mudah dimakan oleh tipu muslihat iblis. Sebab kita sekarang sedang dalam peperangan melawan tipu muslihatnya. Jadi iblis itu suka ngapusi Bapak Ibu, suka nipu, ya. Jenengan nak arep dina Minggu kebaktian jenengan iso wae diapusi ngene. Wis gak usah mangkat ning gereja. Di Minggu wis kowe ning gereja kok, ngoten nggih? Sinten sing nate ketipu? Wis gak usah mangkat kebaktian. Wingi-wingi kowe wis tahu kok, sekali-kali ra usah. Apa meneh sing khotbah Pak? Pak sapa Pak? Pak Pendeta sapa? Michael. Apa meneh sing khotbah Pak Michael gak usah mangkat sok wae nek gak Pak Michael. Ya toh, mangkat. Nah niku sudah masuk tipuan Bapak Ibu. Nggih. Onten niku kula mboten sebut tiange, tapi kula ngertos. Muni ngeten Bapak Ibu. Apa nyanyi-nyanyi ning gereja gak ana gunane. Luwih berguna ning sawah. Yo cobi bayangke. Niku wong Kristen. Nggih. Luwih berguna ning sawah. Ning gereja kowe malah ditariki, ya. Yang ditariki. Teng mriki kantonge pinten, Bu? Kantong nggih narik pinten? Sekawan. Nek pas hari Natal kan malah tambah 5. Nek pas pembangunan tambah 7, ngira. Wonten bencana alam tambah 8. Waduh. Diapusi, dadi iblis bisi, ora usah mangkat. Ning gereja ngopo kowe ora ana untunge, malah kowe rugi. Ngoten. Nggih. Niku tipuan Pak Bu. Dan orang yang ketipu seperti ini enggak berangkat ke gereja. Bahkan Bapak Ibu, ning omah iku ana acara Bibel Kering, pirsa Bibel Kering. Teng mriki napa? Brayatan. Lho iku malah ora mangkat teng brayatan teng griyane. Malah teng pundi? Teng sawah, cobi bayangke. Ini sudah ketipu. Banyak tipuan yang dimasukkan dalam hati pikiran manusia, ya, terlebih ini mendekati masa-masa pemilu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus dengar-dengaran suara Tuhan dan jadi orang kuat, enggak mudah ketipu oleh apapun juga. Hidup benar, hidup beribadah dan menjalankan kehendak Tuhan. Ya, seperti yang dinyanyikan tadi. Wis gak rewel. Nglakoni sak kersane Gusti lho Bapak Ibu. Jadi jangan hanya dinyanyikan dengan semangat tapi juga harus dihidupi. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, gereja punya kekuatan di dalam Tuhan. Ini Rasul Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kula panjenengan bukan di aset, kekuatan kita bukan di harta kekayaan, kekuatan kita bukan di harta benda, kekuatan kita bukan pada pangkat dan derajat kita. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Siapa Tuhan? Kok kekuatan kita ada di dalam Tuhan? Saya kalau menjabarkan ini ya semalam suntuk Bapak Ibu. Saya mau ambil contoh aja waktu Tuhan menceramai Bapak Ayub. Waktu itu Bapak Ayub lagi sakit berat dan dia komplain sama Tuhan, mengapa aku enggak salah dan aku menderita sakit. Lalu Tuhan datang berkata pada Ayub, Ayub, nek kowe jantan tenan, jawaben pertanyaan-pertanyaanku. Jangan nanti baca ya di Ayub pasal 38, 39, 40
41 dan seterusnya. Dan saya akan mengutip beberapa Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Pertanyaan Tuhan yang pertama kali. Kowe ning di waktu aku nggawe bumi. Nek jenengan misalnya apa itu merasa, oh Tuhan di mana? Ya, Tuhan kau siapa? Mengapa hidupku seperti ini? Tuhan langsung bertanya, waktu aku membuat bumi, kamu ada di mana? Jawab Bapak Ibu apa? Jawab Bapak Ibu apa? Jenengan di mana waktu Tuhan membuat bumi? Jenengan di mana? Hah? Saya enggak tahu saya di mana. Wong saya lahir tahun 1900 titik-titik rahasia. Bapak Ayub sebelum Masehi, bahkan ribuan sebelum Masehi. Dan Tuhan menciptakan langit bumi jauh sebelum Ayub lahir. Ayub di mana? Kok kamu bisa menggurui Tuhan, bisa membantah Tuhan? Kamu siapa? Waktu aku membuat bumi, kamu di mana? Enggak bisa jawab. Terus Tuhan tanya yang kedua. Siapa yang telah menetapkan ukuran bumi? Jawab kalau kamu bisa. Jenengan nanti ngukur bumi. Paling jenengan buka Google, besarnya bumi berapa gitu loh. Paling hanya itu. Tapi secara pribadi enggak mampu, enggak tahu. Loh ngono kok nantang Gusti Allah, ngono kok ora percaya Gusti Allah. Ya toh? Ayub sebenarnya mendengar tantangan Tuhan itu langsung down Bapak Ibu. Dan Tuhan berceramah panjang lebar, ya. Dia berkata, ini saya kutip beberapa Bapak Ibu. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Ayub ditantang. Kowe tahu mlaku ning ngisore segara, samudra terdalam, pernah? Enggak pernah. Bahkan Mas Yunus itu aja cuman sampai permukaan ya, dicemplongke, plung, bariku langsung ditelan ikan. Ya toh Mas, bariku jenengan wedi karo laut ra, mulane milih ning gili kebon. Ra gelem ning kono ning Pailos, cedak nggonku pinggir laut, ya. Siapa yang pernah melihat dasar laut yang paling dalam? Tuhan. Tuhan yang membuat. Tuhan jalan-jalan di sana Bapak Ibu. Terus begini. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Terus alam maut itu ada pintu gerbangnya. Jenengan tahu roh. Sing iso buka sapa? Gusti Allah. Nggih. Terus di mana jalan ke tempat kediaman terang? Terang iku omahe ning ndi? Oh, cobi Bapak Ibu. Terus Tuhan juga tanya lagi. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju? Salju. Kula jenengan mesti dereng nate sumrep salju. Tapi ternyata ana perbendaharaan salju. Iku sing gawe Gusti Allah dicawiske. Untuk apa? Untuk keperluan tertentu disebut di ayat bawahnya. Terus ini, siapa yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru? Apa kowe Ayub, Ayub? Kok kowe nantang aku? Ya. Apa kamu yang membuat jalur hujan? Untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang. Di atas padang tandus yang tidak didiami manusia. Sopo sing gawe udan teng padang gurun? Teng alas sing boten wonten tiange? Gusti Allah. Mergo napa? Gusti Allah bertanggung jawab terhadap semua ciptaannya, bukan hanya manusia, tapi juga binatang dan juga pohon-pohonan, rumput sampai semuanya. Makanya walaupun di sana enggak ada orang, Tuhan nurunkan hujan. Apa meneh nggon damar wulan. Pun ping pinten Bapak Ibu damar wulan udan? Lali. Biru, kuning, pun ping pinten? Udan teng daerah jenengan. Lali. Tadi pagi tok. Kemarin juga. Puji Tuhan jenengan masih ingat Tuhan memberi. Jadi jenengan mboten mengingat utangnya tok. Tapi ingat karya Tuhan, ya. Di tempat-tempat di mana enggak ada manusia,
Tuhan pun memikirkannya, memberi hujan supaya pohon rumput bisa tumbuh dan di sana binatang hewan pun bisa makan. Loh, apalagi umat manusia kulon jenengan yang disebut di Alkitab, kita dibuat menurut gambar dan rupa Allah. Apakah engkau tidak diperhatikan Tuhan? Kowe lagi ngalami masalah sithik ngono wae kok sik wis stres Bapak Ibu. Kowe lali nek aku berkuasa kata Tuhan. Jadi andalkanlah Tuhan, ya. Tema, tekad tenan, tetap kuat, teguh, dan mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, sebab apa? Tuhanlah yang telah menjadikan semua ini. Menjadikan hidup saya, menjadikan hidup Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan pun bertanggung jawab. Hanya panjenengan jadilah orang kuat. Orang kuat bukan kuat badannya, tapi mentalnya, hatinya. Selanjut, saya sebenarnya kepingin mengupas ini ya Bapak Ibu, ceramah Tuhan kepada Bapak Ayub. Tapi sudahlah, nanti Bapak Ibu baca ya, Ayub 38, 39, 40 dan seterusnya. Nah, mari kita kembali ke Efesus pasal 6. Gereja, yaitu orang percaya, kita semua punya kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan kita itu Tuhan Bapak Ibu. Bukan di uang. Uangnya jenengan seberapapun nggak akan bisa menyelamatkan nyawa Bapak Ibu. Ya. Tuhan. Alkitab berkata, manusia itu seperti satu butir debu pasir di laut, di pantai. Dan kalau saya dekat pantai itu jadi sering melihat, wah, dikatakan manusia itu hanya satu butir pasir di antara segini banyak pasir. Diberi nafas hidup oleh Tuhan. Lu ngono manusia sombonge ra karuan Bapak Ibu, mbek Gusti Allah. Angkuhe ra karuan mbek Gusti Allah. Kon ngabekti ra gelem. Ya. Kon manembah karo Gusti enggak mau Bapak Ibu Saudara. Loh, kita itu siapa? Kita suka bantah sama Tuhan, marah sama Tuhan gayane, marah. Kowe sapa marah sama Tuhan? Ya. Kamu siapa marah sama Tuhan? Tuhan maha segalanya. Loh, nek nafasmu di stop Tuhan seketika gampang, mudah. Kalau kita masih diberi nafas hidup hari ini, itu karena Tuhan bermurah hati. Supaya panjenengan dengarkan khotbah hari ini, supaya tetap kuat menghadapi segala keadaan ini. Kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam kekuatan manusia atau hal-hal lahiriah. Saya mau tutup dengan satu cerita Bapak Ibu. Ada orang yang secara fisik lemah karena dia difabel. Dia berjalannya pakai kursi roda. Mungkin orang melihat, wah ini orang lemah ini, tapi dia punya satu kekuatan. Dia masuk ke sebuah toko dan menodongkan pistol pakai kakinya, karena tangannya juga nggak bisa bergerak. Dia merampok di toko Bapak Ibu. Kok bisa ya? Bisa karena batinnya kuat. Dia bertekad mampu menaklukkan orang normal. Sayang sekali bahwa dia kuatnya secara negatif, yaitu melakukan kejahatan. Ini beda dengan yang namanya saudara Nick. Dia difabel juga, kakinya cuma segini, ya, sampai di sini. Selebihnya normal, sampai kepala. Dia nggak punya kaki, dari sini ke bawah nggak punya, dua-duanya. Tapi dia hebat. Orang lain mungkin memandang, wah dia apa itu, nggak masuk hitungan. Tapi yang namanya Nick ini, dia jadi motivator. Dia jadi pembicara, memberkati banyak orang. Dia berpikiran positif. Dia seorang yang kuat hatinya, imannya. Dia begitu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Luar biasa, dan dia jadi berkat bagi banyak orang. Dibandingkan dengan orang yang punya fisik yang lengkap, dia jauh lebih unggul. Itu semua diawali dengan batinnya yang sudah ditempati Tuhan. Jadi setiap hati yang ditempati Tuhan, roh Tuhan ada di situ. Fisik boleh lemah, tetapi manusia rohani kuat. Rasul Paulus berkata, aku sekalipun secara badaniah makin lemah, tetapi manusia batiniahku makin kuat. Dari hari ke hari diperkuat sampai dia meninggalkan dunia ini. Saya berharap jemaat GIT Cinta Marulan
Gili kebon, tempur, kelet, mana lagi? Nun? Ngetuk, terus apa lagi? Klepu, klepu. Jadilah orang-orang kuat. Bukan kuat ekonomi, bukan kuat sosial, kuat hati batin. Itu udah cukup. Nanti panjenengan kalau sudah kuat, akan bekerja keras, dapat rezeki, dipakai yang benar. Ekonomi panjenengan juga diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kami menyadari siapa diri kami. Dibandingkan Engkau yang begitu dahsyat, begitu besar dan ajaib, tak terjangkau oleh akal budi kami. Engkau yang menjadikan segala-galanya ini, termasuk hidup kami. Tuhan, kami sedang hidup di dunia menghadapi peperangan secara batinnya, secara rohani, menghadapi tipu muslihat si jahat yang dari hari ke hari selalu makin gencar. Tolong kami Tuhan untuk jadi orang yang tetap teguh, kuat, sentosa, dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan kekuatan manusia. Berkatilah umat-Mu di Damarwulan dan sekitarnya. Jadikan mereka orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan, dan jadikan mereka berkat di lingkungan masing-masing. Demi Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Saya sekeluarga, saya istri dan 3 anak mengucapkan selamat Natal. Sugeng Mahargya Natal tahun kalehewu 23. Nah, bojo kula sering 2023, awet niku wong Sulawesi. Nggih. Kula ambali selamat Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024. Tetap kuat, teguh, santoso, dan mengandalkan Tuhan. Amin. Demikian firman yang sudah tersampaikan, biarlah firman Tuhan bisa tertanam di dalam hati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, anak muda GITJ Marbulan akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih buat anak muda GITJ Damarulan. Dan selanjutnya akan ada sambutan-sambutan, namun sebelumnya ada keluarga yang dari Jakarta akan memberikan bingkisan buat anak sekolah minggu GITJ Damarulan, induk dan pepandannya. Kami panggil pada Ibu Ratni untuk maju ke depan untuk menyerahkan bingkisan, dan kepada Bapak Ketua Majelis GITJ Damarulan Terima kasih. Bu Ratni masih di panggung ya. Pak Majelis, Ketua Majelis bisa duduk kembali. Selanjutnya untuk guru-guru sekolah minggu ataupun perwakilan Bapak Sunaryo dari GITJ Damarulan IP, dan dilanjutkan nanti dari Ngetok Ibu Astuti. Ya, dari Ngetok. Selanjutnya dari Gili Kebon, Bapak Andreas nanti. Selanjutnya nanti dari Tempur Ibu Imprianti Tini. Oke, terima kasih Bu Ratni yang sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan dan buat GITJ Damarulan khususnya. Setelah ini akan ada sambutan dari Ketua Majelis GITJ Damarulan IP kepada Bapak Mubiarto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun wekdal ingkang kaparingaken dhateng kula. Bapak Ibu sedherek sugeng dalu. Salam. Mugi sih rahmatipun Allah tansah tumrah dhateng kita sedaya. Njangkepi menapa ingkang dados acara utawi wekdal ingkang sampun kaparingaken dening panatacara, kepareng kula saantawis badhe matur minangka majelising pasamuan. Ingkang kinurmatan Bapak Pendeta Edi Cahyono, Bapak Pendeta Mikael Sagimin, Bapak Pembantu Pendeta Yunus Edi Prayoga, Bapak Petinggi Desa Damarulan dalah para perangkat, mekaten ugi boten kesupen Babinsa saking Koramil Keling lan ugi saking kepolisian ingkang kula hormati, Bapak Ibu Majelis GITJ Damarulan ingkang kula hormati, lan Bapak Ibu pengurus GITJ Pepantan
tempur, nggili kebon, ngetuk dalah warganing Pasamuan ingkang kinasih. Lan sedaya para rawuh tamu undangan sae saking tebih saking Caket ingkang boten saged kula sebat langkung-langkung saking rombongan paduan suara GITJ Klet nggih maturun sanget rawuhipun lan badhe nderek gregengaken swasana pahargyan Natal ing dalu menika. Ingkang sepisan Bapak Ibu sedherek para rawuh ingkang kula hormati, minangka majelis ing pasamuan utawi pradataning pasamuan ing GITJ Ndamarulan sak wewengkon kula ingkang sepisan ngaturaken pamatur nuwun dhateng kanca-kanca panitia lan ugi warga GITJ Ndamarulan ingkang sampun ngawontenaken acara pahargyan Natal ing dalu menika ingkang regeng sanget dipun dalaken sedaya nggih totalitas musikipun menika nggih lengkap wonten keyboard kalih kendang gitar nggih pemuda sedaya main musik niki wau saestu maturun sanget lan ugi sedaya menapa ingkang dipun nyatakaken ing dalu menika majelis ngaturaken pamatur nuwun. Ingkang kaping kalih pamatur ugi kalau aturaken dhateng Bapak Pendeta Edi Cahyono ingkang sampun nderek leladi wonten ing GITJ Ndamarulan ing pahargyan Natal ing dalu menika. Maturun sanget Pak peladosanipun. Pancen leres Pak. Warga jemaat kula niku rasa-rasa kiat-kiat. Napa balok medium 50 senti niku sekawan meter nggih diangkat niku Pak saking gunung mriko. Nah niku napa mulai gabah namung sesak 3 kilo niku enteng ngoten nggih. Nek teng gereja sejam niku pondo lemes Pak. Lah niku lho sing lah mbok menawi mangke sak sampunipun wonten napa nggih perenungan saking Pak Edi mangke saged kiat ngoten. Nek ibadah teng gereja, ibadah berayatan niku mboten lemes ngoten Pak. Matur nuwun sanget peladosanipun. Mekaten ugi pamatur nuwun kula aturaken dhateng abdinipun Allah saking Tangerang ingkang sampun paring persembahan bingkisan dhateng putra sekolah minggu, dhateng guru-guru sekolah minggu lan sanesipun. Mugi Gusti berkahi menapa ingkang dados persembahan menika lan kawula minangka majelis boten saged bales kesaenan hambanipun Allah saking Tangerang nanging kawula namung masrahaken dhateng Gusti piyambak ingkang badhe paring berkah. Mekaten pamatur ugi kalau aturaken dhateng kur saking Klet mangke nggih awit anggenipun napa nggih gadhahi katresnan dhateng Ndamarulan saengga karaya-raya nggih dalu menika kersa rawuh sesarengan wonten ing mriki badhe nderek atur pisungsung pujian matur nuwun sanget. Mekaten pamatur nuwun nggih kula aturaken dhateng Bapak Petinggi sak perangkatipun ingkang tansah semangat nyengkuyung dhateng warga Kristen Ndamarulan Natalan wonten ing mriki, wonten ing ngetuk, wonten ing gili kebon nggih tansah rawuh matur nuwun sanget Bapak Petinggi lan ugi bapak-bapak perangkat sanesipun. Kula kinten niku pamatur nuwun ingkang saged kula aturaken ingkang salajengipun kawula minangka majelis inggih tentunipun ing salabeting peladosan setunggal taun dhateng para warganing pasamuan kathah kekirangan, kathah kalepatan sae secara kelembagaan lan ugi pribadi kula nyuwun pangapunten kekirangan lan kalepatan kawula. Mekaten kawula nggih nyuwun bilih Natalan ing wedal menika wonten ing Ndamarulan ingkang kaping pungkasan tentunipun nanging Natal utawi Gusti tumedhak
wonten ing manah kita menika mboten mandheg ing dalu menika ning tentunipun kita kedah nggadahi kegiatan, kita wonten kawicaksanan ngandalaken Tuhan sehingga kita tansah badhe saged ngeparengaken Gusti tumedhak wonten ing manah kita, sesarengan kita lumampah wonten ing gesang ing candhaipun. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken mboten sae nek kula kathah utawi panjang lebar anggen kula matur. Ingkang pungkasan kula namung ngaturaken sugeng riyadi Natal wonten ing selangkung Desember 2023 lan sugeng mapak warsa enggal setunggal Januari tahun 2021 Gusti berkahi nuwun. Wekdal kula wangsulaken dhateng panatacara. Terima kasih Bapak Teguh yang sudah memberikan sambutan buat acara Natal pada saat malam hari ini. Dan selanjutnya akan ada persembahan pujian kor dari GITJ Damarulan. Waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih buat Bapak Ibu GITC Damarulan yang sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, panitia menyediakan hadiah Natal. Di sini ada yang kira-kira umurnya 80-an ya? Ada? Ada yang 80? Mbah itu berapa? 80. Kalau ada diambilkan aja. Mbah Jaman. Ya. Panitia tolong diambilkan terus dibawakan ke tempat duduknya saja. Sungguh luar biasa. Sangat luar biasa karena yang hadir ada yang umur 80. Dua. Ya. Di luar mungkin ada. Ada. Ya. Diambilkan saja. Karena sudah sepuh. Ada. Diambilkan di atas ada. Ya. Mbak Ayu. Diambilkan. Satu. Berapa? Satu ya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Petinggi, Bapak Haji Jambari. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Hari Natal di tahun 2023 dan selamat Tahun Baru nanti 1 Januari tahun 2024. Yang saya hormati Majelis Gereja Damarulan, yang saya hormati Bapak Pendeta Mikael Sagimin, Bapak Pendeta Yunus, Bapak Pendeta Edi Cahyono, yang saya hormati Babin Kantipmas dari Koramil, dari Polsek yang malam ini hadir untuk merayakan Hari Natal di Gereja Induk Damarulan. Yang saya hormati teman-teman kita perangkat Desa Damarulan, semuanya yang malam hari ini bisa hadir. Semua tamu undangan yang saya hormati, dan tidak lupa dari tokoh agama Islam yang malam ini hadir, tokoh agama Buddha yang malam ini hadir, tokoh agama Hindu pada malam ini yang bisa hadir. Pertama-tama saya panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada malam hari ini kaula lan panjenengan sedaya masih bisa menghadiri undangan Hari Natal di Gereja GITC Ngipik.
ya, tepatnya Damarulan, tepatnya di Dukuh Ngipik atau RW 2. Tidak banyak yang saya sampaikan, saya selaku pemerintah desa Damarulan menghimbau kepada semua hadirin. Saya tadi mendengarkan Pendeta Pak Edi Cahyono bahwa mengatakan semuanya itu harus kuat. Saya selaku pemerintah desa Damarulan juga menandaskan, baik yang hadir di malam hari ini untuk menghadiri hari Natal, dan khususnya warga desa Damarulan juga harus kuat menghadapi segala macam apa yang ada di pemerintahan desa Damarulan. Lebih-lebih sebentar lagi kita menghadapi tahun politik. Seharusnya kita harus kuat di dalam menghadapi di tahun politik ini. Tidak bisa dipengaruhi dengan hasutan-hasutan atau berita hoak. Apa yang dikatakan oleh Pak Edi Cahyono tadi, hoak dan lain sebagainya, berita-berita itu adalah gangguan dari, apa Pak Edi tadi? Iblis. Jadi jangan sampai kita warga Damarulan, nah, khususnya warga Damarulan, jangan sampai kalah dengan godaan iblis. Apa yang dikatakan oleh Pak Edi Cahyono tadi, kita harus kuat. Memang kuat itu adalah segalanya. Kuat menghadapi cobaan, kuat menghadapi rintangan, kuat menghadapi segala macam, kita harus kuat. Karena apa? Dalam kehidupan, apalagi saat-saat ini ya, banyak hasutan dari teman lewat medsos dan lain sebagainya, berita-berita hoaks sangat banyak sekali untuk menghasut ini dan itu. Jangan sampai warga kita terhasut oleh hasutan berita-berita hoaks. Maka dari itu, saya selaku pemerintah desa Damarulan, pada saat saya diundang di gereja Ngetuk, saya menandaskan gotong royong, kegotong royongan, kita harus kompak. Juga di sini kita mengandalkan, yaitu tadi saya menganut dengan Pak Edi Cahyono, yaitu temanya adalah kuat menghadapi segalanya, maka kita selaku pemerintahan desa harus kuat menghadapi segalanya. Dan tidak lupa, tadi saya mengatakan bahwa mendekati tahun politik jangan sampai kita terpancing emosi, diantaranya satu dengan yang lain. Partai hanya sederhana saja, ya. Partai hanya kita sederhana saja, tidak usah geret sini, geret sana dan lain sebagainya, menganut hasutan dan lain sebagainya. Dan untuk menjadi kuat, kita selaku warga memang kita harus bersatu. Tidak ada untuk istilahnya yang saya sampaikan kemarin, harus rukun di dalam kita memeluk agama. Karena di Damarulan agama yang ada atau warga masyarakat Damarulan itu memeluk beraneka ragam, yaitu ada Buddha, ada Kristen, ada Islam. Maka jangan sampai saling singgung di antara umat beragama. Itu pun kalau kita tidak benar-benar kuat dalam menahan emosi, dalam menahan luapan-luapan yang godaan dari iblis tadi, maka kita tidak akan kuat kalau kita tidak bersatu. Maka dari itu, saya dari pemerintahan desa Damarulan sangat
membanggakan, sangat salut kepada warga Desa Damarulan yang mana tidak pernah ada gejala di masalah keagamaan. Tidak banyak yang saya sampaikan apabila saya dari pemerintahan desa dalam memimpin desa di Damarulan kurang dalam memimpinnya, mungkin masalah ini dan itu saya sudah berusaha untuk menata sedikit demi sedikit Desa Damarulan, semoga bisa baik ke depan. Amin. Tidak banyak yang saya sampaikan apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati para bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2000. Selamat Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Selamat malam. Selanjutnya adalah yang sangat kita tunggu-tunggu dari paduan suara dari Gereja GITJ Klet. Waktu sepenuhnya kami persilahkan, monggo.
Wow, wow, luar biasa. Berikan tepuk tangan kembali. Wah, terima kasih, terima kasih. Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kami menyediakan hadiah Natal di dalam kardus. Jikalau ada sesuatu mungkin bisa maju ke depan. Tim musik bisa ke panggung. Kita akan memuji nama Tuhan sebelum doa penutup. Ada? Khusus panitia tidak boleh ya. Panitia tidak boleh mendapatkan hadiah Natal. Ada? Oke. Dari panitia maju yuk. Langsung diambil. Panitia tolong dibantu maju di depan. Di sini aja, Bu. Oke. Ya. Panitia tidak boleh ya. Oke. Langsung ya diserahkan. Oke. Sambil menyerahkan kita akan memuji nama Tuhan ya. Haleluya. Mano ing awang-awang. Oke. Sambil goyang boleh. Ayo masih aja, langsung diserano. Panitia. Halo. Masih ada. Ayo maju. Masih ada. Ya maju ke depan kalau ada yang masih ada. Masih ada 4. Bapak Ibu mungkin ada yang di luar ya. Kita akan memuji lagi. Kalau masih ada. Gusti Allah, kami ngoni langsung berlaku. Jangan pulang dulu, belum
kepada Bapak Pendeta Mikael Sagimin STH. Monggo. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah ini dan kita akan memohon pimpinan dan berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati ibadah kami, perayaan Natal kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu nyata atas kami, baik kami yang dekat maupun yang jauh. Kami percaya ada dalam kehendak rancangan-Mu, berkat-Mu. Bapak, Ibu dan Saudara kasih oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini. Kita kembali ke tempat kita masing-masing, memasuki hidup dalam keluarga kita, aktivitas kita seterusnya, dan dengan iman kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak, Ibu dan Saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pembagi waktu, jika ada salah dalam kata-kata